Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini, Android 18 yang sudah terhipnotis oleh Android 17 segera disadarkan oleh Krillin, dimana Krillin pun juga mencoba untuk menyadarkan Android 17 yang ternyata sudah dikendalikan oleh Android 17 yang satunya. Namun karena pengaruh dari Android 17 yang satunya membuat Android 17 yang ini tak bisa lagi untuk mengendalikan tubuhnya, dimana dia malah membunuh Krillin. Nah, di sini melihat kalau suaminya meninggal di depan matanya membuat Android 18 tak bisa lagi untuk menahan rasa sedihnya, dimana Android 18 yang marah dia pun segera menghajar Android 17 secara bertubi-tubi. Kemudian di sini Android 17 yang menyadari kalau tawarannya telah ditolak berniat untuk membunuh Android 18 dan juga anaknya. Menyadari kalau Android 17 sudah berubah menjadi jahat, dia pun meminta kepada anaknya untuk pergi sementara dia akan menghadapi Android 17. Kemudian di sini mereka berdua segera beradu energi laser. Kemudian di sini karena Android 17 memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Android 18, dia pun berhasil mengalahkannya dengan mudah. Kemudian di sini Android 18 yang masih bisa bergerak, dia pun segera bergerak menuju ke tempat Krillin dan segera menggapai tangannya seperti di film-film. Di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini Frieza dan juga Cell masih memandangi Goku yang saat ini telah berubah menjadi es, dimana mereka berdua merasa sangat senang karena sepertinya mereka telah berhasil mengalahkan Goku. Di saat mereka berniat untuk menembakkan sebuah tembakan laser, tiba-tiba kemudian di sini nenek itu dibuat terkejut karena ternyata es itu malah mencair karena ternyata Goku masih hidup dan es itu tidak akan bekerja kepada orang yang masih hidup karena es itu hanya bekerja bagi orang yang telah mati untuk memberikannya hukuman. Kemudian di sini Goku yang telah berhasil terbebas dari es tersebut segera menyerang Frieza dan juga Cell, kemudian segera memutar alat es tersebut untuk membuat mereka berdua berubah menjadi es. Kemudian setelah Goku mengubah mereka berdua menjadi es, dia tak sengaja mendorong patung es dari mereka berdua hingga membuat patung es itu hancur menjadi berkeping-keping. Di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini Gohan masih bertarung melawan Jendraril. Namun karena satu tangannya telah diubah menjadi logam, Gohan tak bisa bertarung secara maksimal hingga membuatnya harus dihajar secara habis-habisan oleh Jendraril hingga membuatnya tak berdaya. Nah, di sini Gohan yang sudah benar-benar tak berdaya ketika satu kakinya dibuat menjadi logam oleh Jendraril dan juga Jendraril akan segera menghabisinya. Tiba-tiba
Ya, di sini Uub dan juga para Z-Factor lainnya berhasil datang ke tempat itu tepat waktu. Kemudian di sini Gil pun segera menyembuhkan tangan Gohan yang telah berubah menjadi logam dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki hingga Gohan bisa kembali seperti normal. Di tempat lain, Vegeta dibuat sangat terkejut merasakan kekuatan dari Android 17 yang sudah meningkat sangat jauh. Nah, di sini Dr. Mu pun segera mengatakan kepada Vegeta kalau semua ini masihlah permulaan. Tak lama kemudian di sini Android 17 yang pertama pun datang ke tempat tersebut karena diminta oleh Android 17 yang kedua. Nah, di sini para Z-Factor yang baru saja sampai ke tempat ini dibuat sangat terkejut ketika mereka melihat kalau Android 17 ada dua. Namun mereka akan dibuat lebih terkejut lagi ketika mereka melihat penggabungan dari dua manusia buatan tersebut, di mana akan melahirkan sosok yang memiliki kekuatan sangat fantastis, yaitu Super 17. 俺はお前。眩しい。Dan pada akhirnya semua orang pun dibuat sangat terkejut melihat wujud dari Android 17 yang telah bersatu, di mana wujud dari Android 17 yang telah bersatu ini memiliki wajah dan juga kostum yang baru. Kemudian hanya dengan menggunakan tatapan matanya saja dia berhasil membuat kehancuran yang luar biasa. Melihat kekuatan dari Android 17 yang sangat berbahaya di sini, para Z-Factor pun segera menyerang Super 17 dengan menggunakan kekuatan mereka. Namun kekuatan yang mereka miliki sama sekali tak mampu untuk bisa mengalahkan Android 17 yang telah memiliki kekuatan overpower. Kemudian di sini Gohan pun segera menyiapkan jurus Kamehameha setelah melihat kalau teman-teman tak bisa untuk mengalahkan Super 17, di mana jurus Kamehameha itu akhirnya mengenai Super 17 dengan begitu telak. Namun di sini serangan dari Gohan sama sekali tidak mempan kepada Android 17, bahkan pakaiannya sama sekali tidak kotor. Kemudian di sini giliran Android 17 yang akan segera menghajar mereka semua. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Android 17 segera menghajar mereka semua dengan begitu mudah. Nah, di sini kekuatan dari Android 17 sudah benar-benar di atas angin dibandingkan oleh para Z-Factor lainnya, hingga Dr. Mu mengatakan kalau seberapa banyak mereka menyerang Android 17, maka mereka tetap takkan bisa untuk mengalahkannya. Merasa diremehkan, di sini mereka semua segera berubah menjadi Super Saiyan. Namun Android 17 segera menyerang mereka dengan menggunakan tembakan laser secara bertubi-tubi. こけ脅しに何の意味もない。なんてやつだあいつ。とんでもねえ。
Goku yang melihat pertarungan dahsyat tersebut merasa saat iri kepada teman-teman karena bisa bertarung melawan musuh kuat tanpa dirinya. Kemudian di sini Goku pun meminta kepada Raja Yema untuk membawanya kembali ke bumi karena dia ingin mengalahkan Super 17. Namun ternyata di sini Raja Yema sendiri tak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan Goku kembali ke bumi. Di sisi lain, tanpa disadari oleh semua orang, saat ini bola naga mengalami geratakan yang begitu besar. Nah, di saat Raja Yema mengatakan kalau dirinya tak bisa untuk mengembalikan Goku kembali ke bumi, tiba-tiba Piccolo meminta kepada Raja Yema untuk membawanya ke neraka karena dia memiliki sebuah rencana untuk membantu Goku kembali ke bumi. Namun di sini Raja Yema menolak mentah-mentah apa yang diminta oleh Piccolo karena aturan yang sudah tertera di buku catatan akhirat ini kalau orang yang berada di surga tak bisa untuk dipindahkan ke neraka. Nah, di sini Piccolo yang kesal, dia pun segera membuat onar di surga agar dia bisa untuk dibawa ke neraka oleh Raja Yema agar bisa membantu Goku. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau kekuatan Super Saiyan dari teman-teman tak bisa untuk mengalahkan Super 17. Nah, di sini Vegeta yang kesal kepada Super 17 segera menembakkan sebuah tembakan laser yang menghasilkan ledakan yang begitu dahsyat hingga membuat kehancuran yang luar biasa. Seperti yang kita lihat kalau saat ini Android 17 sama sekali tidak terluka walaupun telah menerima serangan dari Vegeta yang begitu dahsyat. Malahan dia yang membalas mereka dengan menghujani mereka dengan tembakan laser secara bertubi-tubi. Di saat Goku khawatir melihat teman-temannya sudah tak berdaya di hadapan Super 17, tiba-tiba di sini Piccolo datang ke tempat itu untuk membantu Goku. Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball GT kali ini kita akan diperlihatkan kalau Piccolo datang menghampiri Goku untuk membantunya keluar dari dalam neraka. Kemudian di sini Piccolo pun segera menghubungi Dende untuk kembali lagi membuka portal antara dunia dan juga alam baka agar Goku bisa kembali ke bumi. Nah, di sini mereka berdua akan menggunakan konsep yang sama yang digunakan oleh Android 17 sebelumnya, di mana mereka akan menggabungkan kekuatan seperti fusion, namun kali ini adalah fusion pikiran. Kemudian di sini Piccolo dan juga Dende segera berkonsentrasi, kemudian mengeluarkan sebuah energi untuk kembali membuka portal antar alam baka dan juga dunia. Namun kali ini mereka gagal untuk membuka portal itu lagi. Walaupun begitu mereka berdua tidak akan menyerah. Kemudian di sini mereka pun kembali mencoba untuk membuka portal itu. Namun pada percobaan kedua pun mereka masih tetap gagal untuk bisa membuka portal antar dimensi itu karena kekuatan dari mereka berdua sama sekali tak bisa untuk sinkron, hingga membuat Goku yang saat ini sedang menunggu mereka berdua menjadi sangat kelaparan. Di tempat lain kita akan diperlihatkan kalau saat ini Quarazi Vector lainnya sedang dihajar habis-habisan oleh Android 17 hingga membuat mereka semua tak berdaya.
Nah, di sini kita akan diperlihatkan kalau yang masih tersisa hanyalah Pangeran Congak saja yang masih belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Namun kalau hanya semangat saja akan sulit untuk bisa mengalahkan Android 17 ya. Nah, di tempat lain Goku yang melihat kalau semua teman-temannya sudah dikalahkan membuatnya menjadi sangat geram dan ingin segera bertarung melawannya. Namun sayangnya di sini teknik yang dilakukan oleh Piccolo dan juga Dende masih belum berhasil untuk membuka portal antar alam baka dan juga dunia hingga membuat Dende menyerah dan mengira kalau semua ini tak akan pernah bisa berhasil. Di tempat lain, Vegeta yang masih bisa bergerak, dia pun segera berubah menjadi Super Saiyan dan segera menyerang Android 17. 芸のない男だ。なんだと？俺を誰だと思ってやがる！引っかかったな。 Goku yang melihat kalau saat ini Vegeta dibuat tak berdaya berharap kalau Vegeta bisa bertahan sampai dirinya kembali. Nah, di sini Piccolo dan juga Dende sama sekali tak bisa untuk memfokuskan pikiran mereka berdua hingga harus membuat Goku turun tangan. Kemudian di sini Goku pun meminta kepada Piccolo untuk menggunakan caranya, yaitu dengan mengatakan mangkuk tempura, mangkuk babi, mangkuk ayam dan telur. Dimana di sini Piccolo pun langsung malu setelah mendengar apa yang Goku akan minta kepadanya. Namun karena percobaan itu sebelumnya telah berhasil kepada dirinya dan juga Pan, di sini Piccolo pun akan mencoba untuk menggunakan jurus itu. Kemudian di sini akhirnya lubang antar dunia alam baka dan juga dunia bumi pun akhirnya terhubung kembali, di mana Goku segera memasuki lubang itu untuk segera menuju ke medan pertempuran. Tak lama kemudian di sini Piccolo pun dihampiri oleh para musuh-musuh sebelumnya, dan kali ini Piccolo pun tidak akan membiarkan mereka semua berbuat seenaknya. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan kalau saat ini Vegeta sedang dihajar habis-habisan oleh Android 17 hingga membuat Pan tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Kemudian di saat Vegeta akan segera dihabisi oleh Android 17, tiba-tiba Pan datang dan menyandra Dr. Gero. Nah, sepertinya di sini usaha dari Pan berhasil untuk menghentikan Android 17 menghabisi Vegeta. Namun dia malah mengarahkan tembakan lasernya kepada Dr. Gero dan juga Pan. Nah, di sini ternyata Dr. Mu telah mengkhianati Dr. Gero karena membuat Android 17 hanya mematuhi perintahnya saja. Kemudian di sini Android 17 pun segera menembakkan tembakan lasernya ke arah Dr. Gero hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Nah, di sini Pan dan juga Gil yang menerima dampak serangan dari Android 17 membuat dia tak berdaya dan akhirnya tak sadarkan diri. Nah, di sini Android 17 pun menganggap kalau semua orang yang berada di bumi saat ini benar-benar sangat lemah karena dia mampu untuk mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah seperti serangga-serangga saja. Nah, di sini Dr. Mu pun menyimpulkan kalau tidak ada Goku di bumi, maka tidak akan ada orang satupun yang bisa menghentikan mereka berdua.
Nah, di sini Vegeta yang kesal kepada Super 17 karena telah meremehkannya, dia pun segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan dan akan memberi paham Android 17 kalau dia jauh lebih kuat daripada Goku dan dia tak mau untuk dibanding-bandingkan dengannya, dan dia pasti bisa mengalahkan Android 17 dengan menggunakan tangannya sendiri. Kemudian kali ini Android 17 segera menembakkan sebuah tembakan laser kepada Vegeta. Di saat tembakan laser itu akan mengenai Vegeta, tiba-tiba nah, di sini Goku pun akhirnya datang untuk menyelamatkan Vegeta tepat waktu, dan di sini Vegeta pun tak menyangka kalau dia harus diselamatkan kembali oleh rivalnya hingga membuatnya kali ini benar-benar harus menarik perkataannya kembali, dimana Dr. Mu yang melihat Goku berhasil kembali terkejut bagaimana Goku bisa kembali lagi ke tempat ini karena dia sudah menutup jalan untuk kembali ke bumi. Nah, di sini Goku yang tidak ingin banyak bicara lagi, dia pun langsung berubah ke dalam wujud Super Saiyan untuk segera bertarung melawan Android 17. ついに地獄から生還。もはやスーパー17号やれ、しかいないのだ。頼んだぞ。 Dan alur cerita Dragon Ball GT part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball GT part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.